Semangat pagi rekan-rekan semuanya, kita lanjut saja ya. Kemarin saya lakukan plan A-nya tersebut untuk buy limit di bawah, tapi plan B-nya jika dia breakout dari pola grafik dan dia koreksi, barulah saya akan ambil posisi buy dan buy limit yang saya input itu saya akan hapus. Itu plan B-nya. Nah, plan B sekarang adalah antara dia menyentuh ini dan dia ada bentuk pola rejection atau pola candle pembalikan, saya akan ambil posisi buy. Ya. Dan bagi yang ingin sell, boleh silakan sell. Ya. Targetnya itu sampai sini. Ya. Sell-nya targetnya sampai sini, karena ini sudah ada 3 candle atau 3 grafik bar yang sudah turun. Ya. Dan bagi teman-teman yang ingin sell nawar lagi, silahkan. Nawar itu adalah nunggu koreksi ke atas lagi ya. Nah, misalkan mau ke sini lagi boleh ya. Jika ada ke sini lagi terus ada rejection, boleh sell, targetnya diturunkan sampai sini. Nah, dalam kita melakukan trading plan, baiknya kita temukan dulu support resisten ya. Sebenarnya support resisten itu sederhana saja, nggak perlu banyak macam-macam ya. Kan kita udah belajar 6 metode support resisten ya. Pertama, history high low. Kedua, trend line ya, lalu moving average atau indikator trend lainnya. Yang keempat, Fibonacci ya, Fibonacci level, bisa itu retracement, bisa itu expansion, bisa itu fund ya. Apa aja jenis Fibonacci bisa dijadikan suatu support resisten. Lalu yang selanjutnya adalah pivot point dan yang terakhir adalah supply and demand. Nah, level-level itu yang mungkin teman-teman wajib mengetahui caranya. Entah teman-teman mau nanti gunakannya dengan supply demand, silakan. Entah menggunakannya dengan Fibonacci level, silakan. Ya, yang terpenting untuk saya adalah prinsip entry kita mengacu dengan prinsip dagang, yaitu beli di harga murah atau buy di low dan jual di harga tinggi atau sell di high. High low-nya itu patokannya dari support resisten, bukan yang lain-lainnya ya. Karena harga itu akan menguji support resisten antara ke bawah ataupun ke atas. Kalau ke bawah dinamakan menguji support, ya kalau ke atas menguji resisten. Nah, di ujian tersebut bisa saja dia tembus ujian atau support resisten atau dia berbalik arah. Nah, ya. Nah, kalau ditembus berarti ya kita batasi kerugian kita di situ jika kita udah entry buy atau sell di levels atau area support resisten tersebut ya. Nah, oke. Nah, kira-kira boleh di sini sebelum saya mulai, apakah ada kendala untuk mencari atau membuat support resisten khusus yang sudah mengikuti kelas kurikulum ya? Kalau yang baru ya follow saja, observasi dulu yang baru. Ada kendala nggak cari trend line dan lain-lainnya atau mencari supply and demand atau membuat Fibonacci ya, stylenya itu berbeda-beda. Saya sudah berikan suatu kemasannya ini dengan cara seluruh senjata saya berikan, tinggal ya rekan-rekan cocoknya ini atau nyamannya ini dengan apa gitu loh. Oke, ada kendala nggak? Kalau nggak ada kendala berarti ya bagus. Dan makanya setiap hari Rabu ini saya ingin salah satu memberikan sharing nih. Jangan itu aja orang-orang yang memberikan sharing. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Kenapa kok saya ubah buy limit di sini? Ini buat jaga-jaga ya dari pola candle ini. Ya, dari pola candle ini sampai sini. Dan saya planningkan kalau ada rejection di sini ya di area ini, dia bentuk pola candle apa saja, yang penting dia bullish pola candlenya, berarti ini plan B. Ya, buy limit ini atau pesan beli ini adalah plan A, dan plan B-nya adalah price action.
price action ya. Price action itu dari pola-pola candlestick. Nah, di plan B. Nah, tinggal kita akan tunggu di level atau area 1977 ya. 1777 maksud saya ya. 1777 atau di plan A saya ini. Plan A saya ini kan sudah ada ada support di sini. Berdasarkan supportnya kita ambil di sini ya. Ini support ya di sini. Nah, atau bisa juga di sini. Nah, ini juga lintasan dia nih. Ini lintasan dia kalau misalkan dia tembus ini, bisa saja di sini atau bisa juga di sini. Ya. Selamat malam ya, Kevin, silakan. Oke. Ada pertanyaan? Kita mulai aja ya. Lanjut. Berarti kalau untuk planning emas, rekan-rekan yang sudah input, sudah dipersiapkan ya. Kenapa kok buy atau sell di situ? Nah, saya pengen tahu sebenarnya dari teman-teman ini yang sudah mengikuti 1 bulan November kemarin, kira-kira yang didapat apa saja gitu. Saya ingin tahu. Nah, sebenarnya kalau misalkan segan atau sungkan, silakan japri ke saya. Saya ingin lihat satu trading plan masing-masing. Jangan disembunyikan ya. Karena kalau disembunyikan saya mana tahu perkembangannya. Ya, mohon kerjasamanya di sini ya. Jadi saya sudah berikan suatu share ilmu pengetahuan. Ya rekan-rekan kalau misalkan agak sungkan atau malu di grup ya silakan japri ke saya. Bilang nih coach nih trading plan saya konsepnya seperti ini. Sudah benar atau belum? Itu lebih enak. Setuju? Setuju nggak? Butuh koreksi, butuh mengkoreksi gitu loh. Setuju Pak. Kalau nggak mengkoreksi saya nggak ada peningkatan dari mas-mas. Ini bedanya online gini ya. Kalau tatap muka itu saya akan kunjungi satu persatu. Nah, tanya Pak Chandra deh. Dulu saya satu persatu liatin satu persatu tatap muka ada perkembangan nggak dari saya lihat laptopnya ya. PC-nya saya lihat dia menggunakan frame-nya itu seperti apa, tampilan support resistennya dan lain-lain. Ya, japri ya. Nah, satu persatu japrinya, oke? Jadi untuk saya koreksi jika ada kesalahan tapi gunakan ini ya. Jangan terlalu kecil. Kalau pakai handphone itu terkadang saya tampilannya kecil sekali, ya. Mohon bisa pakai laptop di screenshot atau di capture, ya. Terus saya bisa lihat template dari MetaTrader Anda. Nah, ya. Nah, dari situ mungkin saya akan ambil kesimpulan, saya gabungkan satu, saya simpulkan kira-kira apa yang harus saya menitik beratkan di bagian mana itu loh, ya, supaya terjadi suatu kerjasama. Oke, kita malam ini akan bahas tentang wick rejection, ya, 5 pola candle wick rejection. Ada satu pola candle yang nggak sesuai, tapi ada 5 candle wick rejection, satu yang memang available, satu yang tidak available, 4 yang available. Ya. Oke, jadi apa itu wick rejection? Nah, rejection ini gini, rejection candle merupakan satu konsep price action ya. Konsep price action atau konsep dari reaksi pasar. Ya, mungkin yang baru saya akan harus jelaskan dulu. Price action itu adalah reaksi pasar yang tervisualisasi di dalam bentuk grafik. Mau itu kita trading forex, komoditas, saham, Bitcoin dan lain-lain ya. Artinya kita bisa melihat visualisasi pasar, baik itu buyer yang masuk atau seller yang masuk, dan terbentuklah dalam bentuk diagram candle. Nah, kalau kita menggunakan candlestick. Tapi kalau kita menggunakan bar chart, ya diagram bar chart. Nah, price action ada beberapa jenis dan itu banyak sekali price action ya. Ada bentuk pin bar ya, bentuk inside bar, mother bar, lalu
Vicky Bar. Nah, konsep-konsep price action tersebut banyak digunakan para trader klasik, maksudnya menggunakan analisa teknikal klasik dalam menentukan entry dan exit. Ingat, nggak hanya entry saja loh, exitnya juga harus disesuaikan. Ya. Nah, jadi dengan price action menunjukkan bahwa harga akan berbalik arah maksudnya ada suatu penolakan. Ya, misal dalam suatu pergerakan gelombang naik, tiba-tiba ada penolakan dari atas ke bawah. Nah, dari pergerakan gelombang sebelumnya, ya. Rejection atau penolakan candle umumnya adalah candlestick yang sempat menembus suatu level atau area, namun pergerakannya ditolak oleh pasar sehingga candle ditutup dengan wick atau ekor yang panjang. Nah, wick itu adalah ekor. Ya, jangan berpikir macam-macam ya. Ya, jangan berpikir macam-macam nih. Ini kalau tatap muka bisa guyonan ini. Wajah-wajah mana yang memang ekspresinya itu bisa berpikirnya yang macam-macam. Tapi karena ini online saya nggak bisa lihat wajahnya masing-masing, apalagi di hidden ya wajahnya ya nggak kelihatan jadinya. Nah, jadi wick itu adalah satu ekor, baik itu ekor dari atas yang atas ataupun ekor yang bawah ya. Artinya gini, sudah berhasil tembus ke atas harga di support resisten ya. Dan maka kelas ini adalah bagi rekan-rekan yang sudah paham support resisten dan yang sudah mengerti price action. Ya. Mengerti price action itu adalah pola-pola candlestick yang memang sudah dipelajari dan YouTube channel pun juga, YouTube channel saya juga ada ya, mempelajari pola candlestick dan mempelajari bagaimana membaca pembalikan harga atau berlanjutnya sebuah tren. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa rejection atau penolakan ya, dari candlestick umumnya adalah candlestick yang sempat tembus ya di support resisten, tapi balik lagi. Nah, dia sudah berhasil tembus ke atas dan balik lagi ke bawah, itu ada rejection atau wick-nya menjadi kesimpulan bahwa ditolak. Kita gathering coach ke Bali, kayak di Bali enak, Bu. Enak memang. Saya juga ada rencana ke Bali, tapi bukan tahun ini ya. Saya ke Jogja dulu. Ya tahun Desember ini saya ke Jogja. Nanti mungkin Januari atau Februari nih kita lihat lagi nanti. Ya, karena di Bali pun juga ada satu gerai yang harus saya kunjungi dan kita buat suatu kelas di sana gitu. Nah, di Bali ada beberapa member Bali ya, terutama Pak Ketut Sudana sebagai koordinator di Bali ya. Nanti bisa menjadi sebuah tuan rumah ya. Dan juga ada rekan-rekan saya di GK Invest, terutama Mas Rahbagus. Mas Rahbagus itu adalah ya salah satu rekan saya dulu, dia di komunitas trainer forex Bali ya. Terus saya undang, saya ajak bergabung di GK Invest untuk mendelegasikan atau mewakili edukasi di GK Invest Bali. Ya. Ke Jogja tanggal 16 ya. 16 itu acara di Hotel Platinum. Hotel Platinum Adi Sudipto. Nah, saya rencana request nggak naik pesawat sama penyelenggara, saya requestnya naik kereta yaitu Taksaka ya. Taksaka pagi, saya ingin menikmati perjalanan ya. Dipilih naik pesawat atau kereta, saya pilih naik kereta, nggak jadi bawa mobil ya, karena keluarga saya nggak ikut, jadi saya sendiri berangkat dan saya pilih naik kereta Taksaka pagi ya dari Gambir menuju Jogja ya. Lalu saya sudah pesan di House of Romington ya. Nah, kalau mau ketemuan atau gathering mungkin kalau nggak sempat ikut kelas di hotel gratis ya. Nanti kalau mau ikut kelas di hotel itu gratis, saya akan bilang aja undangan dari saya dan kita adakan makan malam juga di House of Romington. Kebetulan udah dari reservasi ya. Karena penuh Romington ya. House of Romington itu penuh. Jadi seminar Bu Santika, seminar di Jogja ya. 2 hari ya saya ya, seminar untuk nasabah-nasabah di GK Invest dan juga seminar untuk anak-anak sales di Yogyakarta. Oke, kita lanjut mulai lagi ya.
Nah, jadi begitu mulai tatap muka ini saya kurangi frekuensi untuk online. Mohon maaf ya, bukan berarti saya tidak komitmen, hanya kendala waktu itu saya harus bagi. Nah, baik itu untuk yang trading santai online, program GK Invest, dan juga tatap muka nih. Karena tiap bulan kemungkinan besar ada tatap muka, tetapi saya minta untuk pihak penyelenggara itu akhir bulan atau pertengahan bulan, karena bulan pertama di setiap awal bulan saya selalu mengadakan kelas kurikulum untuk member-member baru atau member lama yang ingin resit atau ingin pengulangan kembali pada kelas trading santai premium, karena lifetime support ini kita adakan setiap bulan kurikulumnya, dan bagi member-member yang sudah mengikuti sudah lama lah seperti itu, boleh ikut lagi di setiap awal bulan. Dan di akhir bulan biasanya saya minta jatah untuk tatap muka keliling kota gitu. Nah, kalau sebelum pandemi itu kan wah hampir sering ya. Nah, begitu sekarang sudah online-nya optimal ya saya harus bagi lagi ya. Jadi seperti itu kondisinya, sampai saya berpikir sebenarnya program ini untuk tahun depan ya, tetapi ternyata Jogja lebih awal manggil ya. Mau nggak mau saya harus ganti, sampai-sampai mungkin nanti kelas khusus wanita nih ya. Ini juga ada unik nih, kelas khusus wanita. Karena saya pikir sekali lagi, wanita itu intuisinya sangat tinggi, sangat tajam. Benar nggak? Feeling-nya. Feeling loh intuisinya. Nah, maka daripada itu saya harus bekali sehingga ada satu kelas khusus sesi wanita, karena mungkin kalau bergabung seperti ini agak sungkan atau agak minder ya. Jadi nggak usah minder sebenarnya, nggak usah sungkan. Ya, kita sama-sama belajar dan kesuksesan itu hak semua member. Itu aja. Nah, oke ya, kita lanjut lagi. Rejection, ya, jadi suatu penolakan ya, yang memiliki suatu ekor di atas atau di bawah yang dinamakan wing atau ekor ya. Jadi semakin panjang ekor yang terbentuk, semakin besar kemungkinan pembalikan atau reversal itu terjadi. Ya. Oke, Bu Chandra. Oke, selamat datang Ibu ya. Pada beberapa situs price action, rejection candle sering dikenal dengan nama pin bar. Nah, pin bar itu adalah Pinocchio bar, yang pin bar ya, pin bar. Ya. Satu diagram grafik candlestick yang memiliki ekor atau memiliki suatu rejection panjang dinamakan pin bar, yaitu Pinocchio bar. Terdiri dari bullish rejection dan bearish rejection. Nah, rejection candle atau pin bar memiliki ciri-cirinya seperti ini. Salah satu sisi ekor yang panjang, ya ekornya panjang, bisa ekornya ke atas saya bilang antena, yang ke bawah itu saya bilang ekor. Di sisi lainnya memiliki ekor pendek dan bahkan tidak memiliki ekor sama sekali. Nah, loh, ya. Panjang ekor lebih panjang daripada body candle yang ditutup. Nah, jadi ciri-ciri Pinocchio bar mungkin teman-teman udah tahu, ya kurang lebih seperti ini ya. Ada satu pola candle yang memiliki ekor, dan ini yang di layar ini adalah bullish rejection candle. Bullish itu adalah ekor naik. Ya, ekor naik. Nah, kalau misalkan dia satu ekornya di bawah atau rejection dari bawah, ini adalah kesimpulan pelaku pasar atau pembeli sudah mulai masuk di instrumen saham, di instrumen valuta asing, di instrumen komoditas emas, energi minyak, dan lain-lain atau Bitcoin pun, ya sudah ada pelaku pasar, yaitu institusi besar atau fund manager besar yang masuk pada momen-momen di level tersebut. Di harga itu ada satu buyer besar memborong sebuah emiten atau sebuah instrumen yang besar, sehingga mengakibatkan kesimpulan dari pola candle rejection yang kita bisa ambil sebagai pemicu atau trigger entry dan exit.
Apalagi misalkan sudah ada terdiri lebih dari 2 bullish rejection. Kan pernah tuh, ya ada satu hammer ataupun juga rejection besar seperti ini. Ya, itu tanda-tandanya akan breakout ke atas. Nah, kita tinggal tunggu saja apakah dia valid breakout-nya ataupun juga invalid untuk breakout. Ya. Dan satu candle yang merah ini, yang candle kelima ini adalah yang memang tidak valid untuk kita sebut sebagai bullish rejection. Kenapa? Karena perhatikan open harganya di atas dan tutupnya di bawah. Artinya di sini adalah seller masih tetap ada walaupun ada penolakan kurang lebih sebesar dari shadow-nya ini. Nah, kesimpulan di sini adalah bukan buyer yang masuk, artinya seller lebih dominan. Nah, kecuali yang ini nomor 4, ya, harga turun dan terdorong ke atas. Nah, kan terdorong ke atas nih, ya, reject di sini. Tempat turun ke dalam ini, terus di reject ke atas dan tutupnya pun juga di atas. Ini valid. Ini valid nggak, Coach? Ini valid. Karena apa? Open dan tutupnya di harga yang sama nggak masalah. Yang penting adalah satu rejection dari bawah ke atas. Nah, ini valid nggak, Coach? Ini bisa dibilang valid. Ya, karena apa? Bodinya itu ya, lebih kecil daripada rejectionnya, perhatikan. Tetapi dalam komunitas trading santai, jika kita melihat pola candle seperti ini ya, kita membutuhkan extra confirmation candle. Extra confirmation candle. Extra confirmation. Yaitu candle satu lagi yang membentuk bullish ke atas ya. Kalau melihat candle seperti ini ya, berarti kita nunggu satu candle yang open close-nya itu melebihi dari candle body merah kecil ini. Nah, ini disebut tetap bullish rejection candle. Nah, teman-teman bisa lihat juga kalau misalkan terbentuk bullish rejection candle, kita bisa ambil kesimpulan apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, syaratnya, syarat misalkan sebelumnya candle 1 atau 2 atau banyak biru atau banyak merah gitu. Oke, nanti ada syaratnya, Bu Santika. Ini sebenarnya syaratnya itu sama seperti di kelas ini ya. Di kelas saat saya bahas candlestick ya, datang nggak Bu Santika dulu tuh di bulan November saya bahas candlestick ya, ada syarat-syarat khusus untuk dia menjadi pin bar atau hammer. Nah, ada syarat-syarat khususnya datangnya dari mana ya, itu ada. Itu sebenarnya sudah saya sampaikan. Tapi ini kita coba ulas lagi, pemantapan lagi sehingga rekan-rekan yang sudah pernah ikut kelas candlestick untuk membaca pola candlestick ya, dan harus ada pengingat kembali atau pendalaman kembali. Jadi lama-lama disampaikan bisa peka. Ya. Bisa peka nanti ya. Konfirmasi dan support and resistance. Betul, nanti ada kok. Modulnya kan sudah dikirim. Ya. Oke, ini ciri-ciri yang memang untuk bullish rejection candle. Ya, ciri-ciri seperti ini. Yang penting adalah ekornya yang panjang. Oh. Tetapi kalau ekornya itu setengah, bodinya setengah, nah ini tidak valid. Ya. Nanti jangan bertanya lagi, Coach ini disebut bullish rejection candle bukan? Ya ukur dong antara ekor dengan bodinya itu sama panjang nggak? Kalau sama panjang ya lupakan dia sebagai rejection. Karena dia bisa saja turun lagi ke bawah. Nah, kalau misalkan rejection, otomatis rejection ini gini loh. Filosofinya, setelah sellernya sudah jenuh di bawah, ya, pelaku pasar atau penjualnya sudah jenuh, ya, lalu buyer sudah mulai masuk dengan menguji atau mengetes harga dibeli dengan jumlah besar. Nah, begitu buyer sudah masuk, yaitu pembuat tren, yaitu institusi besar, maka partisipan yang lainnya akan ikut. Nah,
Filosofinya seperti itu. Partisipan apa? Pembeli akan ikut. Mau itu kita transaksi komoditi, apalagi minyak sawit ya. Tahu nggak minyak sawit ini naik CPO-nya? Yang bisnis kelapa sawit nih Pak Yogi nih. Ada nggak di sini bisnis kelapa sawit? Wilmart itu untung besar loh. Ya. Sekarang minyak sayur aja hampir 50.000 per 2 liter. Benar nggak? Ada yang tahu nggak nih? Ngikutin perkembangan nggak? Terutama emak-emak nih. Ya, mahal. Tahu Pak, tahu minyak naik Pak, mahal. Luar biasa loh. Ya, harga CPO-nya naik. Baru bulan lalu kita bahas CPO. Ya, yang menggerakkan atau harga berjangkanya ini adalah Malaysia. Ya, kalau Indonesia banyak yang melakukan pelaku pasar berjangkanya untuk price discovery, maka nggak semahal ini. Itu udah disampaikan kan? Komoditas apalagi energi sawit ini naik pun juga seiring energi minyak naik terlebih dulu karena efek domino. Nah, jadi kasihan juga ya masyarakat yang memang membutuhkan minyak sawit ya. Mungkin harus ada penggantinya yaitu rebus-rebusan. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Berarti udah ada tanda-tanda buyer pada CPO, grafik CPO atau kelapa sawit CPO itu adalah crude palm oil. Crude palm oil artinya minyak kelapa sawit. Nah, sudah ada pin bar. Nanti saya cari deh grafik untuk CPO-nya. Sudah ada pin bar, sudah ada rejection buyer akan masuk. Sehingga mengakibatkan harga kelapa sawit naik dan mengakibatkan harga pasaran minyak sawit dan yang mengandung dengan minyak sawit itu naik. Ya. Jadi bukan untuk main-main ya, untuk candlestick ini untuk tebak-tebakan atau untuk hobi-hobian. Enggak, ini sebenarnya Anda sudah menjadi seorang analisa dari sebuah pasar ya. Nah, ini bullish rejection. Dan selanjutnya itu adalah bearish rejection lawannya, ini kebalikannya. Kalau bullish rejection ini ekornya, ini kepalanya atau antenanya. Sama seperti yang nomor 5 itu, dia memiliki suatu buyer, tapi tekanan ke bawahnya itu hampir sama panjang dengan buyernya. Ini tidak valid ya. Oke. Kurang lebih paham ya. Dan syaratnya pertama, lihat titik 1, titik 2, titik 3. Ini sederhana sekali ya. Arah gelombang sebelum berbalik dari atas atau dari bawah. Nah, karena gelombang tren itu adalah gelombang, maka arahnya dari mana? Sebagai contoh di sini adalah nomor 1, gelombangnya turun. Gelombangnya turun. Lalu yang kedua, lokasi atau kedudukannya pada support atau resisten. Dan kebetulan di sini adalah area support atau support zone. Zona support. Ya. Yang ketiga, terdiri dari 5 pola candle dengan shadow minimum ya. Minimum lebih dari 2 candle ya, nggak harus 5 ya. Bisa 2, bisa 3, 4 atau 5 ya. Hammer maksudnya ini ya. Yang hammer sama ya, bukan hamper ya, ini typo, salah ketik, atau melebihi body candlestick-nya. Ya. Hampir sama ya, bukan hammer, hampir sama atau melebihi body candlestick-nya. Nah ini ya. Nah kemarin Pak Gunarjo udah dapat cuan gara-gara rejection seperti ini ya. Nah, dan syaratnya seperti itu. Arahnya dari mana? Dia berada di bawah ya. Teman-teman bisa menggunakan dengan supply demand ya, lalu bisa menggunakan MA 200, MA 1000 ya boleh ya. Bu Santika TF berapapun atau gimana? Nah ini pertanyaan Bu Santika udah ada di sini ya. Rejection candle yang terbentuk bisa membawa probabilitas pembalikan atau reversal yang sangat tinggi. Berdasarkan pengamatan saya ya, rejection yang terbentuk pada time frame berapapun memiliki potensi reversal.
yang juga tinggi. Tapi kembali lagi Bu Santika, kalau bertanya time frame berapa, ya mungkin member-member atau alumni sudah tahu ya. Jadi saya jawab kembali pada hukum time frame. Mau itu indikator, sistem trading, ya. Kalau misalkan bertanya pada time frame berapa cocoknya, kembali ke hukum time frame. Semua bisa ada suatu sistem itu bisa proven ya di semua time frame, hanya bobotnya itu berbeda-beda. Semakin besar time frame, memang akurasinya semakin besar, ya, tetapi agak lama nunggu pembalikannya. Semakin kecil time frame, lebih cepat dapat kesimpulan. Dan bagi Anda untuk ambil 20 pip sampai 50 pip, itu sudah cukup sebenarnya pada time frame kecil. Ya. Yang terpenting adalah manajemen lot Anda disesuaikan dan gunakan batasan toleransi kerugian. Itu yang terpenting. Oke, kita lihat ya. Mau time frame berapa saja boleh. Nah, contoh. Ambil emas saja ya, emas ini saya nggak ubah. Saya kosongkan, poloskan. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan supply demand ataupun bisa menggunakan historical record. Misalkan gini, yang penting adalah kita dapatkan support resisten. Nah ini resisten dulu ya, ini resisten. Tentukan dulu resistennya. Ini apa? H1 saya warna biru. Ya. Musik nggak berisik kan ya? Ganggu nggak kira-kira? Enggak, Pak. Nggak ganggu, Pak. Nah, aman, sambil ngopi. Bisa. Nah, ini supportnya. Kenapa patokan di sini? Ya, ini ada low, harga terendah jadi support. Ya. Atau genangan EMA 200 atau 1000 boleh ya. Misalkan gini, 200 itu warnanya merah. Ya. Kalau 1000 warnanya hitam, ya. Nah, ini kan resisten dia di H1. Di H4 resisten juga, ya. Lalu di D1 resisten. Nah, kita ambil di M15 contoh. Nah, ini udah kena ini nih, udah kena M15 ada weak rejection nih. Nah, kalau ini selesai, candle-nya tutup di atas, saya akan buy. Targetnya sampai mana? Ya mungkin kecil. Ya, ini kan reject, ini reject ya. Nah, kalau ini udah selesai membentuk candle bullish, ya, perhatikan candle-nya. Ini ya, pokoknya bentuk-bentuk seperti ini ya. Nah, menyentuh 5 MA 200. Nggak masalah, yang penting adalah ada pola rejection di setiap support atau resisten, ya. Lalu kalau kita entry buy di sini, stop loss-nya di mana? Ya di bawah ini, di bawah dari low ini, stop loss-nya. Nah, targetnya berapa? Mungkin 1:1. Sebentar, saya tutup deh nih. Takut kegeser posisinya ya. Nah, 1:1 itu adalah stop loss-nya itu sejumlah sekian, sama sebanding lah dengan targetnya. Ya udah kita tinggal tunggu, kalau misalkan dia reject, ya udah kita beli. Karena ini ada EMA 200, targetnya sampai mana? Sampai sini. Ya. Oke, lalu, nah ini udah nih. Saya buy ya. Nah, saya buy, stop loss-nya di sini. Ini saya tampilkan deh. Tampilkan trade levelnya. Nah, stop loss-nya di sini. Target di mana? Sini. Udah begini, apakah kita mau kutak-kutik lagi? Ya enggak. Apakah kita bertanya lagi pada siapapun kira-kira yakin ke atas nggak? Yakini dulu, karena kita sudah entry ya sudah, artinya sudah kita sesuaikan antara risk and reward yang kita milikin. Ya.
batasan resikonya di sini, targetnya di sini ya. Nah, kira-kira berapa pip nih? Saya main ngambil aja lagi. 41 pip. 41 pip berarti $41 resiko saya atau kerugian, toleransi kerugian saya $41 atau 410.000. Oke, nggak masalah. Cengli lah. Ya. Yang penting target saya adalah ya antara 1:1 atau setengah dari sini juga nggak masalah. Ya. Nah, kalau time frame kecil, memang bobotnya tidak sebesar dari time frame besar. Oke? Time frame kecil lebih cepat kita ambil kesimpulan. Kalau time frame besar, otomatis kita akan menunggu 4 jam atau 1 jam sampai rejection ini terbentuk. Apa sih, paham ya? Oke? Apa sih, paham? Paham, Coach. Paham ya? Mau dengan MA 200, MA 1000, mau dengan supply demand, mau dengan ini boleh ya. Nah, ini contoh dengan MA 200 dan kira-kira pendukung yang lainnya apa? Yuk kita lihat. Kita ambil Fibonacci di sini. Oke, ada 38,2% Fibonacci di sini kelihatan menghadang. Atau 50%, dia terreject di sini nih. Terreject 50%, ya. Jadi boleh kalau misalkan dia akan koreksi lagi, boleh beli lagi nih. Kalau yang belum ambil posisi maksudnya. Ya. Karena pin bar ini ada strateginya juga, 50% dari pin bar ini untuk entry buy. Ya. Oke. Pak, itu TP-nya ada 2, Pak ya? Oh enggak, ini kan TP yang pending order tadi, Pak. Oh, oke. Tadi kan ada pending order tuh. Jadi taruh ya. Ini baru eksekusi langsung. Siap. Nah, artinya gini, kalau time frame kecil otomatis bobotnya tidak sebesar atau tingkat keakurasiannya itu tidak sebesar dari time frame besar. Ya, time frame besar itu H4, ya, H1 juga boleh kategorinya, ya. Nah, kuncinya seperti itu, tapi memang skalanya lebih besar, ya. Secara psikologi, buyer sellernya itu pun nggak lebih banyak penggeraknya. Nah, time frame kecil memang lebih cepat ngambil kesimpulan yang lebih awal, tapi memang bobotnya nggak sebesar dari time frame besar, maka harus dibatasi toleransi kita pada time frame kecil yang nggak masalah di time frame kecil. Kalau time frame besar bisa saja sampai 100-an pip selisih dari rejection tersebut. Nah, kalau time frame kecil 41 pip nggak masalah lah. Nah, targetnya ini ya Pak ya, yang hijau. Ya. Artinya gini, yang penting adalah supaya tidak takut entry, sudah ada batasan toleransi kerugian. Itu kuncinya. Yang kelas Rabu lalu saya bahas. Dan kita entry pun juga pada support dan resisten. Ini juga support, ini support. Untuk buy kan di area buy. Buy di low atau buy di support, sell-nya di atas, di resisten. Ciri-ciri support adalah satu level atau area yang di bawah dari harga running, itu support. Kalau resisten adalah satu level atau area yang berada di atas harga running, itu resisten. Oke, ada pertanyaan? Sudah paham? Kalau paham ya sudah selesai sih. Aman ya, oke. Kuncinya adalah kesabaran, ya. Dan kalau harga sedang bergerak ya cari dulu support resistennya, itu aja dulu. Ya. Cari dulu support resistennya, kalau udah dapat ya udah tentuin aja, ibaratnya kita sedang mancing, ya. Mau kita pasang pancingan di situ, menggunakan pending order atau kita nungguin nggak masalah. Mau kita nungguin nggak perlu pasang pancingan pun juga boleh jika ada pin bar ataupun juga engulfing yang berada di
area tersebut kita ambil. Dan yang terpenting sekali seperti Rabu kemarin saya sampaikan, kita dihindari dari rasa takut, gelisah, galau, risau, dan lain-lainnya, yaitu harus bersahabat dengan risiko. Toleransi dulu berapa batasan kerugian yang saya siap tanggung di setiap perdagangan ini. Trading kan berdagang, trader adalah pedagang, ya. Jadi harus kita patokkan dulu tingkat kerugian kita itu substansinya. Barulah kita mengacu pada technical support resisten yang terpenting. Yang utama adalah tren, ya. Tren itu adalah yang utama. Tapi karena ini derivatif, fluktuasinya sangat tinggi, ya. Bisa kita mengacu dari tren kecil, tren jangka pendek, ya. Dan yang terpenting adalah entry exit-nya di mana. Entry exit itu di support atau resisten. Jangan sampai kita mau entry-nya saja, tapi exit-nya, exit kerugian terutama, nggak dipikirin. Itu salah, ya. Oke, ada lagi yang bisa lihat rejection? Cari ya. Biasanya di... Nah, ini kemarin nih, hari Senin ya, ada yang bertanya di kelas Market Review dan Outlook, ya, bertanya GBP Swiss franc, ya. Saya memprediksikan dia turun dulu ke sini, ya, dan di sini akan berpotensi membentuk inverse head and shoulder. Masih ingat nggak? Yang ikut siapa? Ya kalau lupa nggak apa-apa. Lalu, ini pun juga ada tanda-tanda kenaikan nih. Euro Japanese Yen. Oh. Kalau lihat seperti ini, tarik aja nih. Sorry. Tarik aja trend line yang sudah belajar trend line. Tarik aja nih. Segitiga nih. Maksudnya apa? Kalau dia turun atau koreksi atau retest, dia akan ke sini dulu. Nah, dia menguji sini nih. Dia uji sini. Oh, GBP nih, GBP ada nih. Ini besar ya. Jangan dikejar. Oke. Nah, GBP potensi rejection nih. Rejection ya. Ada rejection. Ya. Weak rejection ya. Tadi Pak itu Aussie CHF D1, oke. Tapi rejection ini kita lihat lagi kedudukannya benar nggak syaratnya. Audi CHF. Ya, ini false break nih. Ini kan support. Terjadi false break. Di weekly, sudah engulfing. H4. Nah, ini ada false break dia. Potensi naiknya ke sini ya. Ini support ini ya. Potensi naiknya support ini. Dan support ini akan menjadi resisten. Ya. Nah, kalau melihat seperti ini jangan dikejar. Kita ambil ke time frame kecil. Ya. Ingat, kita lihat lagi di sini apakah ada tanda-tanda rejection. Di sini rejection ya. Dan kalau misalkan mau beli ya tunggu. Ini kan base nih ya. Ini base, berarti kita tunggu buy di sini. Ya. Aussie Swiss franc. Oke, Aussie dolar Euro Yen saya akan rencana nih. Euro Yen ini udah bagus nih sebenarnya. Ini ada candle kejepit nih. Nah, tanda ini ya. Oh, kencang ya. Jangan dikejar ya. Sabar.
Indeks dolarnya gimana? Indeks dolarnya sesuai ekspektasi ya. Sesuai ekspektasi, dia naik dulu, dia turun. Oke, kita cari lagi yang weak rejection ya. Ini weak ya, salah satu potensi weak. Euro yen nggak ada ya. Ini weak nih. 1, 2, 3. Ini juga weak rejection ya. Yang penting dia berada di support atau resisten. Nah, kemarin saya buy limit saya di Aussie, ternyata nggak kejemput, dia naik terus, nggak apa-apa. Ya, nanti saya cancel Aussie saya. Ini nggak ada weak ya. Nggak ada weak ini, ingat resistennya ini. Kalau ada rejection di sini atau di weak ini, berarti kita akan lepas buy limitnya. Tunggu pound sterling, kita coba ini dulu ya. Kita coba karena pound ini pun juga melemah sebenarnya. Ya sini ya, saya ambil resisten become support ini. Nah, ini baku hantamnya kan di sini. Resisten, support. Dia menyentuh ini. Ya. Berarti ini udah di support ya, sudah di level support relatif kuat. Tunggu D1 ya, tunggu D1 stop. Kalau D1 ada rejection atau pola candle-nya pin bar, nah plan-nya gini. Jika D1 dia membentuk pin bar, ini pound sterling ya, maka kita tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Dan sebagai trigger entry-nya, sorry bukan D1 ya. D1 juga boleh ya, D1. Trigger entry-nya itu di H1 boleh. Jika dia tutupnya di atas ya. Atau tutupnya biru. Oke. Pak Kus, itu Ya. berarti kalau ada candle weak rejection itu artinya ada kemungkinan koreksi Pak Kus ya? Ya, pokoknya buyer atau seller akan masuk. Dan syaratnya ini. Syaratnya adalah arahnya dari mana, lalu kedudukannya di support atau resisten. Nah, apalagi kalau misalkan terdiri dari lebih dari satu candle, ini disebut weak rejection. Yang kuat ya. Dan semakin besar rejection-nya, berarti semakin kuat pembalikannya. Ya. Siap. Dan terpenting support resistennya dulu, Pak. Support resisten itu kan klaster-klaster untuk penempatan atau kedudukan dari candle tersebut. Ya. Oh, Kanada semakin dalam ya. Ada yang cuan nggak nih? Kemarin sell saya lepas di sini soalnya. Kena ATP di sini sell saya. Ya. Kena ATP di sini. Pak, saya dapat Pak. Dapat ya? Wah, mantap ya. Dapat Pak. Saat NFP itu ya, saat NFP ya. Iya, NFT Pak, NFT. Oke, saya senang kalau misalkan ada yang profit. Saya cepat lepas, Coach. Cepat lepas ya Pak Mardi ya? Iya, Coach. Nggak apa-apa sih. Artinya memang mau turun tapi dibawa jalan-jalan dulu dia. Tapi profit, Coach. Cuma nggak seberapa. Nggak apa. Ya besok lagi. Pelan-pelan aja. Ini mau kemana? Jalan-jalannya lumayan jauh, Coach. Pelan-pelannya lumayan jauh ya. Iya, sampai 50 pips ke atas baru turun dia. Mantap. Jadi bawa jalan-jalannya lumayan jauh kan. Saya averaging lagi sih di atas kemarin tuh. Tapi saya nggak saya aplikasikan averaging. Nah, dikhawatirkan nanti nggak cukup salah satu member money manajemennya. Ya. Oke, kita coba lihat dolar Kanada nih. Supportnya itu memang jauh dia.
perbandingan antara dolar Kanada dengan minyak itu ada ya. Ini dolar CAD keseimbangan di sini. Keseimbangannya adalah di area ini nih. Ya, ini ada support lah ya. Area ini ya, atau di sini nih. Ada baku hantamnya di sini. Di sini pit stopnya di sini. Ya. Tapi kalau ini ditembus, maka dia akan turun. Nah, begitu pula dengan minyak ya. Dengan crude oil sebentar. Di sini nggak ada crude oil. Crude oil sebaliknya. Day-1. Secara sederhana kita tarik aja resisten dan supportnya. Ini supportnya ya sini ya. Ini rejection kan di sini. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa potensi naik kena ke sini dulu. Ini keseimbangannya di sini. Neckline-nya di sini ya. Tadi di grup saya sudah sampaikan ya. Neckline-nya di sini. Jadi kalau misalkan kita entry buy, masih ada peluang sampai sini. Ya. Ini bullish engulfing. Mungkin batasannya adalah ya gini boleh untuk resiko. Untuk buy ya. Targetnya ke sini boleh ya. 1:1 juga boleh. Nah, kita masuk ke time frame kecil. Nah, time frame kecilnya belum ada tanda-tanda pembalikan. Mas pun juga kayaknya sepertinya mau kena stop loss nih saya nih. Wick-nya gagal ya. Karena apa ya? Time frame kecil ya. Kalau time frame besar, validnya jauh lebih besar. Nah, stop loss-nya, yuk. Tapi kalau dia reject lagi ke atas, ya semakin besar, ya. Nah, nanti sell-nya itu di sini nih, MA 1000 lebih besar ya daripada MA 200. Oke, jadi untuk minyak pun juga sama secara outlook. Dia naik ke sana dulu, ya. Ingin buy boleh koreksi dulu ke sini. Ya. Targetnya sampai sini, ini pit stopnya. Korelasi terbalik ya dengan Luni ya, dengan dolar CAD. Korelasi terbalik, ya. Dia mau ke atas, ini mau ke bawah. Oke, tapi dia tertahan dulu di neckline-nya ini. Oke, saya rasa ini seperti rejection ya. Ini rejection. Kalau melihat seperti ini valid ya, besar sekali. Ntar saya stop loss-nya saya ubah ya ke sini nih di bawah 61,8%. Nah. Oh. Stop loss-nya saya ubah. Targetnya saya tambahin lagi, toleransi lagi. Nah, jadi imbang. TP yang mana ya? Oh iya, TP yang ini. Jadi antara SL. Nah, imbang jadinya nih. Tuh, besar kan? Untung aja. Sudah pindah. Dia mantul di sini nih. Oh. 1780, ayo. Yang agresif. Nah, 30 ada nggak supportnya? Nah, masih kena support nih. A1 gimana? A1 belum ada ya. Belum ada rejection.
Tapi tadi planning kita adalah dia tuh turun dulu sampai sini sebenarnya. Dan ini ada potensi pembalikan kalau misalkan dia naik, ya. Karena di sini juga ada support, ya. Ada pembalikan. Di sini pun juga candle moving average pun juga, stochastic oscillator pun juga sudah menandakan suatu divergen ya, berpotensi ya. Berpotensi divergen. Oke, kita cari yang agak besar deh ya. Time frame besar untuk rejection ya. Yang sekiranya bobotnya kuat. Ini rejection ya. Ini juga rejection ini. Ada yang lihat nggak kira-kira? Time frame agak besar ya. Saya gunakan ini deh. EU Pak H8 tapi. EU H8. Oke. Bagus sih itu three white shoulder ya. Nah, coba. Sudah three white shoulder. H8 three white shoulder, yes. Nah, itu kan bener nggak itu? Candle terakhirnya kan bullish ya. Di reject ya. Iya. Dari di sini ya. Kita tunggu. Dia bisa saja mendorong ke atas. Nah, emas tadi ada prank tuh, emas tuh. Nah, di reject lagi dia. Kena prank tuh. Nah, ini sebenarnya EU ini udah potensi naik ya, Pak ya. Nah, ini reject besar yang ini. Nah, ini Pak Chandra udah dapat ya. Yang lainnya mana? Dapat nggak rejection ya? Rejection baik itu dari bawah atau di atas. Yang penting syaratnya itu adalah terkena support. Kebetulan ini ada MA berapa nih? MA 10 ya. Supportnya MA 10. Ya. Ini three white shoulder. Pak Chandra sudah hafal dari pola-pola candle ya. Ini nawar di EMA 10 nih Pak ya. Nawar MA 10 boleh ya. Soalnya kalau ditawar, biasanya saya kalau three white shoulder, saya nawarnya 50% dari 3 candle. 50%, oke. Ya, tapi terlalu jauh rasanya ya. 50%. Ini ya, di sini ya. Iya, balik ke trend line. Balik ke trend line. Retest berarti dia. Kalau misalkan berharap nawar ke sini, berarti berharap retest. Retest itu teman-teman, pengujian ulang kembali ya, pengujian ulang kembali. Dapat di harga 1.2490 Pak Bos. 2490. Euro USD ya 12490. Wah, udah beli dong ya, bagus dong. Nah, caranya gimana tuh Pak? Ya. Kenapa beli di situ? Harus ada alasannya dong. Pas kemarin atau kapan? Harus ada reason. Kenapa kok beli di situ? Karena itu jadi suatu alasan ya. Bisa dipertanggungjawabkan gitu. Apakah dia breakout? Ini kan breakout dari channel ini. Oke, dan di HD1 pun juga udah ada potensi rejection nih Pak ya. Ini rejection, satu pin bar, dan didukung oleh one candle reversal jika dia tutupnya di atas ini. Dan ciri-ciri kenaikan, jika harga terendah ini tidak disentuh atau tidak diuji kembali, maka ada kemungkinan besar harga terendah ini akan membuat harga terendah baru.
Dan kalau harga terendah baru itu sudah dibentuk lagi, maka dia akan berpotensi membuat harga terendah baru lagi yang lebih tinggi. H1 udah zona demand, bentar saya. Oke. Pak Kus, mau tanya Pak, itu kan yang itu ada candle kayak hammer kebalik di bawah itu kan, tapi kan posisinya nggak di resisten ya, di support ya, itu Pak benar. Itu berarti bisa dianggap itu kenaikan ya berarti ya? Ini namanya apa nih? Candle kebalik namanya apa ya? Ayo, yang tahu? Inverted hammer ya, inverted hammer bukan? Inverted hammer, betul. Dan kalau dijejerkan antara tower ini dengan tower yang biru ini, ya, dan satu ada body kecil inverted hammer, ini menandakan morning star. Oke? Karena dia ada tower nih, 2 tower. Tower ini lebih pendek dari tower ini. Ya. Masnya memang Oke, bagus. Pak. Tarikan Fibo coach apabila mantul Fibo 7 potensi fake seller. Dari bawahnya coach. Ya dari yang paling bawah coach. Iya. 7 kan coach? 7 iya, 76,4 ini. Biasanya Ya. fake coach. Fake seller. Ada rejection lah ya. Iya. Rejection di sini. Dan nyaman nyantul di sini juga rejection. Nah, ini juga bisa juga mungkin pada emas ya. Coba kita lihat emas. Tadi time frame kecil sih ya. Time frame kecil. 15 menit. Audit pas di 61 dia. Dan pas di 61. Bukan di 76 ya. Bisa jadi sih potensinya nih. Oke, kembali ke euro tadi. Euro ini ada kans untuk lanjut naik ke atas ya. Dan kenaikannya sampai mana? Nanti patokin dulu aja resistennya. Ini kan puncak Gunung Semeru nih. Nah, kemungkinan besar ke lembah ini, ke lembah support bukan resisten ya. Nih. Tinggal di sini nunggu wick-nya. Kalau ada wick atau rejection ya, ini boleh diambil kesimpulan untuk entry sell euro. Nah, ya. Nah, tahapan gelombangnya itu ya di beberapa level ini. Beberapa level-level ini. Nah, ini destinasi. Destinasinya adalah ke atas ini. Destinasi ke sini. Hanya memang di dalam pergerakan jangka pendek, kan D1 nih. Pergerakan jangka pendeknya itu berfluktuasi. Volatilitasnya itu adalah akan membentuk satu gelombang antara gelombang satu ke gelombang lain ya. Karena gelombang itu random, maka kita bisa buat satu gelombangnya itu dengan cara seperti ini bisa, atau dengan channel pun juga bisa ya. Misalkan rekan-rekan membuat channel ini bisa ya. Nah, bisa dengan begini-gini channelnya itu bisa. Ya, jadi bisa saja di sini forecast mapping-nya seperti ini. Ya, forecast map-nya ya. Ya, sama pokoknya Pak Haris. Mau digabungkan dengan pola apa, pola Fibonacci apa, kan tadi saya bilang Fibonacci level bisa saja retracement, bisa saja expansion, terusnya fun. Ya. Yang penting itu bisa dijadikan suatu acuan support and resistance. Tadi Bro Erik di Fibo 7 itu sebagai level rejection ya bisa, karena itu support resisten juga. Ya. Oke, euro masih potensi naik ke atas. Berpotensi naik ke atas sampai targetnya mana? Bilang. Oh, masih jauh ya targetnya ya. Nah. Terutama ke puncak ini dulu deh, ya. Puncak ini dulu nih ya, euro.
puncak ini dulu. Target yang dituju. Ya. Perjalanannya ke sini dulu, nggak usah jauh-jauh dulu deh. Dari sini ke sini ya. Ini ibaratnya sudah pecah trendline. Kalau sudah pecah trendline dia akan berubah arah ya. Dan ini kita jadikan satu gelombang 1-2 nih. Ya. Ini kan gelombang 1-2. Ini karena udah pecah dia. Udah pecah gelombang turunnya atau channel turunnya udah pecah. Ya. Maka di sini kita ambil 1.12. Ya. Tinggal kalau kita mau beli, tunggu koreksi lagi juga boleh, ya. Dengan stop loss-nya di bawah ini juga boleh, ya. Ini kan satu swing ya. Ini kan satu swing ini. Swing low yang terdekat ini, swing low terdekat ini. Jadi stop loss-nya boleh di bawah sini, ya, ataupun juga di bawah sini. Karena euro ini beda dengan emas ya, kecuali ada suatu reaksi besar pada indeks dolar, maka euro akan terpukul lebih dalam. Karena apa? 60% pergerakan indeks dolar itu adalah euro dolar, tapi korelasi terbaliknya. Ya. Nah, saya rencana mau pindahkan SL sementara biarkan di sini sampai dia mencapai tujuan nih, terutama di sini. Apalagi kalau misalkan dia breakout ya, SL-nya saya mau geser ke atas menjadi SL plus. Ini karena sisa-sisa dari NFP ya, sisa NFP kemarin. Untung aja nggak ada swap. Oke ya, euro udah kita lihat bahwa potensi kenaikan secara teknikal ya itu sudah terlihat. Nanti kalau misalkan ada pembalikan lagi ke bawah, berarti ada suatu sentimen pasar yang membuat dia negatif. Biasanya yaitu reaksi dari epidemik ya, pandemi yang ada di Eropa. Nggak ada hal lain soalnya. Yang bikin orang pasar panik itu ya epidemik. Oh, zaman Donald Trump yang bikin pasar panik yaitu Twitternya Donald Trump. Tapi secara teknikal ini ya, sudah kita buat mappingnya kurang lebih seperti ini. Oke, ada lagi yang berikan suatu ide, maksudnya kira-kira di mana untuk kita ambil contoh lagi mengenai rejection ya, weak rejection ya. Kembali lagi, weak rejection itu adalah itu pin bar ya, yang ada penolakan dia sudah tembus dulu, dia masuk lagi. Nah, itu pin bar. Tembus ke atas atau tembus ke bawah, karena definisi support resisten diuji adalah salah satunya ditembus. Ya, kan definisi ada 3, ya, didekati, disentuh, dan ditembus. Nah, ditembus bisa saja dia berhasil tembus, bisa juga gagal tembus. Nah, kalau gagal tembus dinamakan rejection yang membentuk wick atau ekor yang panjang. Nanti sebagai contohnya syaratnya itu sama seperti syarat pengenalan pin bar. Oke, sampai syarat ini Bu Santika sudah paham dari syarat ini? Oke. Dan untuk support resisten silakan gunakan yang ini ya. Baiknya itu ya yang dinamis juga boleh, misalkan dengan MA 200 atau 1000 ya. 1000 pun juga dari Bro Erik itu juga bagus, valid ya untuk time frame kecil ya. Nah, inilah 1000-nya di mana? Oh, di atas ya. Time frame kecilnya di mana? Nah, bawah 30 menit di atasnya. Nah, ini bisa saja terhambat di sini nih. Di MA 1000. Ya, kalau ada rejection, bisa saja dia kita sell di sini. Ini rejection ya, tuh panjang-panjang. Satu week. Ini ada pin bar nih, tadi, nggak lihat lagi tadi. Nih. Ini ada pin bar valid ini. Ya. Disupport atau bukan? Oke, kalau misalkan kita lihat ya, apakah disupport atau bukan, ya disupport kalau saya lihat. Ini kan supportnya. Ini support, kembalikannya di sini. M30.
Jadi mau time frame berapa saja sebenarnya bisa, ya. Hanya kembali lagi pada hukum time frame. Nah, resistennya mana nih? Siap-siap resisten nih. Di sini siap-siap resisten, ya. Kan di grup tuh aktif tuh. Buy sell itu sebenarnya disupport resisten dengan time frame kecil. Di sini tinggal tungguin aja apakah ada rejection di sini, berarti Anda tinggal sell. Yang penting stop loss-nya itu adalah di bawah ini. Kan misalkan buy di sini, candle yang ini kan kita buy, stop loss-nya di bawah sini. Stop loss di bawah sini, targetnya 2 kali lipat. Nah. Oke. Moment sell bisa Pak Coach ya. Kalau moment sell bisa, ya. Di sini nih area ini, time frame kecil ya, area ini. Ya, tunggu ada rejection dan tidak ada posisi lain. Intinya gini, jangan sampai ada double posisi atau koleksi Anda di akun ya sehingga ini belum beres, nambah lagi kerjaan lain. Ya. Tapi kalau misalkan beda pair, nggak apa-apa. Kalau sama pair, misalkan buy di euro, terus ada sell di euro, ya artinya mengunci kan itu. Nanti penyelesaiannya agak repot. Oke. On euro yen nih lumayan kayak mau saya ambil peluang nih euro yen. Karena dia baru pecah ini loh. Dia baru pecah. Satu siklus penurunannya. Baru pecah dia. Sama di H1 jelas nih. Ambil H1 trend line-nya ini deh. Nah, udah pecah kan? Tinggal dia berbalik sini. Nah, ini saya ubah lagi nih. Tinggal di sini dia akan berbalik kah? Ya, ini juga jadi rejection nih, ingat ya, jangan dilupakan ini. Nah, ada dua pilihan, harga diskon bisa ke sini, harga diskon juga bisa ke sini, ya. Nah, kalau melihat seperti ini, berarti kita akan ukur lagi pembalikannya itu kira-kira kemana. Boleh nggak sell ya? Sell boleh saja jika ada rejection atau ada pembalikan. Ini kan resisten di sini ya, resisten di sini. Kalau dia false break, mungkin akan turun ke sini. Artinya potensi harga adalah mappingnya begini, antara dia turun ke sini atau ke sini. Nah, tinggal, ini kan kita udah rekayasakan. Ya. Dari dua rekayasa ini, kita jadikan peluang entry. Nah, bagi Anda ingin entry, ada dua pilihan harga diskon, bisa harga diskonnya ke sini atau ke sini. Ya, dan bagi yang ingin manfaatkan sell, silakan. Nah, kalau yang ingin manfaatkan buy itu kan dia sudah pecah dari trendline ini nih. Sudah pecah dari trendline ini, maka dia akan berpotensi membuat trendline baru. Bisa saja dia ke sini dalam penurunannya, bisa juga ke sini. Nah, tinggal Anda tunggu apakah di sini ada rejection lagi atau ada bullish engulfing ya, sebagai kesempatan atau trigger atau pemicu Anda entry. Dan exitnya di mana? Exitnya itu bisa di bawah sini nih, swing low. Ada di H1 nih. Oke, ini peluangnya untuk euro yen di sini atau di sini. Yang ingin sell silakan tunggu ada pola candle pembalikan. Ya, kalau belum ada pola candle pembalikan, jangan ambil tindakan dulu. Ya. Walaupun ini ada di resisten. Ya kalau mau ambil sell, yang penting siap resiko di bawah di atas ini. Dolar yen juga sama. Ya. Nah, dolar yen kemarin sudah kita analisa ya di hari Senin.
mau tercapai target loh. Prediksi saya kan dia naik dulu sini. Buy limit saya nggak kena. Walaupun dia turun ke sini, arahannya sudah benar, dia koreksi dulu, hanya saya buy limit saya kedalaman. Ya, arahannya sudah benar, dia koreksi dulu ke sini. Nah sekarang, sama seperti pergerakan Euro Yen, maka dia tertahan di resisten nih. Dia tertahan di resisten ini akan bisa jadi koreksi karena dia kejedot ya, kata Bro Erik, kejedot di sini bisa saja dia dobrak, bisa saja dia turun atau keliengan ya, kalau misalkan ibarat pusing ya. Dia turun dulu manggil pasukan lain, pasukannya di mana? Tarik aja ini. Nah, price action lagi. Kalau pasukannya di sini ada ya kita akan ikut rombongan. Itu ada demand area. Nah, saya rasa teman-teman udah paham lah untuk menganalisa support resisten dengan berbagai macam metode ya. Kan ada 6 ya. Yang sudah nyaman dengan Fibonacci ya terus pertahankan, digabungkan dengan MA itu juga boleh ya. Antara kombinasi moving average dengan Fibonacci ya. Yang sudah paham atau sudah nyaman dengan supply and demand area ini terus pertahankan ya, dan terus dilatih ya. Jangan lupa screenshot ke saya jadi ingin tahu konsep Anda itu apa ya. Jadi entry exit itu nggak tebak-tebakan. Nah kalau entry exit tebak-tebakan ya buat apa ikut komunitas trading santai gitu. Entry itu harus ada dasarnya, kenapa kok entry di situ. Dan saya ingin tahu karena saya juga tadi mikir kok nggak ada yang mau sharing di hari Rabu, jangan sampai orangnya itu aja yang sharing. Ya Pak Chandra, Pak Gunarjo, Bro Erik, Pak Yudah, dan Pak Kadir itu aja. Ya saya mau yang lainnya juga sama. Nggak usah takut dan nggak usah malu, apalagi member yang sudah lama. Dan saya ingin lihat konsep apa Anda, misalkan malu, ya silakan japri ke saya. Supaya saya bisa mengkoreksi dan bisa mempertajam lagi dari konsep Anda. Oke. Ada pertanyaan? Sudah paham weak rejection? Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Lanjut. Penjelasan week-nya sudah cukup, Pak. Nanti dengan tema lain. Yang penting adalah sudah paham mengenai weak rejection-nya, ya. Tinggal dijalankan atau dipraktekkan gitu loh. Kalau nggak praktek, percuma ya. Nah, jadi saya ingin lihat hasil evaluasi Anda, melihat pola-pola candle yang membentuk ciri-cirinya aja ya. Ciri-cirinya itu udah ya seperti pin bar ya, ekor panjang lah. Ini warna gambar-gambarnya seperti ini, saya visualisasi lagi. Ya. Nah, tinggal rejection candle itu berdasar membawa probabilitas memang ya. Semakin kecil time frame yang digunakan, semakin kecil tingkat akurasinya dan konsekuensinya. Semakin besar risiko yang harus Anda tanggung. Kenapa? Time frame kecil itu tingkat resikonya tinggi loh. Ya, harus siap dengan dinamika atau siap dengan fluktuasi yang cepat. Beda halnya dengan time frame besar. Ya, tapi dengan time frame besar sesuaikan lagi risk management atau batasan toleransi kerugian yang agak besar daripada time frame kecil. Kalau time frame kecil itu kan paling nggak 40-50 pip resiko atau stop loss-nya ya. Nah, nanti yang baru hitungan pips itu bagaimana ya, nanti ada kelasnya ya. Kemarin kelas forex kan udah paham tuh untuk forex emas di hari Selasa minggu depan. Oke, saya sudah ada posisi emas tadi pengujian untuk weak rejection di time frame M15, nggak apa-apa ya. Saya tetap pertahankan, tapi saya sudah punya tabungan buy limit di bawah ya. Mudah-mudahan kalau buy limitnya kejemput itu yang membayar atau mensubsidi dari kerugian malam ini. Oke, terima kasih.
itu aja dari saya. Semoga apa yang kita diskusikan mengenai weak rejection atau pola-pola candlestick pin bar atau Pinocchio bar bisa menjadi acuan kesimpulan trading plan Anda sebagai entry dan exit. Ingat sekali lagi, entry exit itu harus dengan kesimpulan yang mendasar dan berdasarkan pengetahuan yang sudah dipelajari, bukannya tebak-tebakan atau cap-cipcus. Dan sekali lagi, kalau time frame lebih kecil, tingkat akurasinya itu adalah lebih kecil daripada time frame lebih besar. Ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga dari kelas yang singkat ini menjadikan bobot utama, ya, bobot utama kualitasnya ada dan juga tidak terlalu panjang durasinya sehingga bisa dipraktekkan secara matang. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Salam trading santai dari saya Kuswanto dan sampai jumpa besok lusa ya di Talkshow Akbar GK Invest dan hari Sabtu itu pembahasan kurikulum hari pertama. Terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat. Thank you. Thank you, Coach. Terima kasih Pak Coach. Terima kasih banyak Pak Coach. Terima kasih Coach. Semuanya. Ya. Salam sehat semuanya ya. Semangat. Yo semangat. Yo. Besok biasa. Ya. Yang privat. Ya. Oke. Terima kasih Coach. Yo sama-sama ya.